Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Baik, Bapak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itulah pagi hari ini kita akan mempelajari materi pernikahan. Sebelum Bapak masuk ke materi, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan untuk berdoa. Siap. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mau absen dulu ya. Ada yang nggak masuk tadi? Tidak ada. Pak Imam masuk? Berarti masuk semua ya? Baiklah, di depan kalian sudah ada kompetensi dasar. Jadi, meyakini kebenaran kebetulan pelaksanaan pernikahan dasar-dasar Islam. Nanti kita akan pelajari pernikahan menurut pandangan Islam, kemudian sikap bersatu bersamaan dalam lingkungan masyarakat seperti itu pernikahan Islam, kemudian menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan Islam. Terakhir, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Oke, ada yang tahu pernikahan itu apa? Angkat tangannya. Belum pada nikah kan ya? Tapi pernah dengar nikah? Oke, Bapak mau dengar dari kakak Farhan. Pernikahan itu apa sih kakak Farhan? Apa Farhan? Nikah. Apa? Nikah itu apa sih? Nikah adalah akad yang menyatukan dengan ikatan suci. Berarti akad. Di bahasa Indonesia, nikah itu artinya mengumpulkan. Tadinya berpisah atau berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Gara-gara nikah jadi kumpul. Kumpul apa? Bersatu dalam satu mahligai namanya rumah tangga. Jangan negatif dulu. Nah, kumpul lagi. Ya sensitifnya. Lanjut. Ada menggabungkan atau menjodohkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ahli, silakan dibaca. Saya kawinkan dan saya nikahkan anak saya yang bernama siapa? Aiman. Zahra binti Imam Subaimin dengan mas kawin 1000 kilo emas dibayar tunai. Itu namanya ijab. Apa ijab? Anaknya diserahin. Nah, ada tapi namanya qabul. Apa qabul? Penerimaan. Masa dikasih perempuan nggak mau kan? Kalau cowok dikasih perempuan, ada yang iya, ada. Jadi kalimat qabulnya itu apa? Saya terima nikahnya dan kawinnya Zahra binti Imam Subaimin dengan mas kawin tersebut dibayar utang, boleh nggak? Boleh juga. Jadi mahar itu utang boleh, cicil boleh nggak? Boleh. Benar.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia diatur dalam nomor 1 tahun 1974. Silakan Indra dibaca. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI, UU PRI nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, jelas ya. Jadi perkawinan itu ialah ikatan lahir dan bukan hanya pengen itunya doang. Tapi semuanya ditanggung ketika menikah, sandang, pangan, dan lanjut. Tujuan pernikahan. Siapa yang mau baca angkat tangan? Nopi mau? Silakan. Tujuan pernikahan. Satu, untuk memenuhi tuntutan hak manusia yang asasi. Dua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Tiga, untuk membentengi akhlak. Empat, untuk mengucapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Enam, untuk menegakkan rumah tangga yang stabil. Oke, jelas ya tujuan menikah. Jadi yang pertama adalah tetap untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Apa? Penyaluran hawa nafsu. Tetap Islam juga nggak menutup mata hal seperti itu. Tapi apa itu tujuan utama nikah? Ya, ada dua tuh ya, ketenangan hidup. Kalau udah nikah, kira-kira sholatnya tenang nggak? Nah, kalau belum nikah, Allah Akbar. Si Doni ngapain? Udah kurang apa belum? Kayak jambak lah. Mikirin payung aja. Orang bionya Isa Amel. Tapi kalau udah nikah beda. Allah Akbar. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba, berikanlah rezeki yang halal. Kan doanya beda ya. Mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh-soleha, istri saya jadi soleha. Ya. Jadi beda orang yang sudah menikah sama yang belum. Lanjut. Nah, dalam Islam hukum menikah itu ada berapa? Ada 5. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Yang pertama. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang terakhir haram. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Wajib itu bagi siapa? Silakan yang mau baca? Oke, silakan. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Nah, wajib ini bagi orang yang sudah cukup umur. Artinya dalam Islam itu ada syarat-syarat juga ya. Contoh balik, apa balik? Sudah dewasa. Kalau laki-laki itu apa? Contohnya mimpi basah. Kalau perempuan, ya. Terus balik itu apa? Membedakan baik dan buruk. Jadi enggak sembarangan. Kemudian apa lagi? Mampu secara fisik dan mental. Fisiknya jos. Mentalnya enggak stres, enggak gila. Mau nikah sama orang gila? Itu mental juga perlu. Nah, zaman sekarang yang paling utama di perempuan khususnya ekonomi. Wah. Mau nikah sama orang kaya perempuan? Jangan pura-pura kalian. Jadi perempuan itu paling suka orang yang kaya ya. Makanya laki-laki ini kaya, harus kaya. Ya Gia? Iya, supaya banyak yang mau ya Gia. Nah, perbedaannya wajib ini orangnya sudah salah itu dalam lengkap lah. Tapi dia dikhawatirkan apa sih tadi jatuh pada perbuatan maksiat. Maksudnya
Tuh yang perempuan udah sange aja tuh. Kalau istilah anak sekarang sama. Siapa di sini yang lihat perempuan? Mana Egi yang mana? Maka wajib bagi Egi untuk siapa lagi? Mau Pak? Jadi kalau melihat perempuan langsung ke kamar mandi ya? Cuci tangan. Mainan. Paham ya, wajib itu bagi orang yang mampu, tapi dikhawatirkan berbuat maksiat. Jadi wajib, apa wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat majusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tark. Lanjut. Sunnah, siapa yang mau baca? Silakan. Oke. Sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Nah, jadi sunnah ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak. Jadi dia mampu sebenarnya untuk menikah, tapi nggak nikah gara-gara apa? Masih bisa ngontrol hawa. Jadi nggak kayak tadi tuh, lihat cewek tuh langsung. Jadi mulai lihat cewek atau bukan lihat cewek lagi udah. Padang. Jadi paham ya? Jadi sunnah itu kesimpulannya orang mampu tapi tidak takut apa nih kepada jatuh kepada maksiat. Tadi kan wajib takut maksiat. Benar. Mubah. Siapa yang mau baca silakan. Oke. Apa lagi? Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus tasyidah atau berantar. Juga mubah bagi yang mampu meningkat dan dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Oke, nah mubah ini unik ya. Jadi mubah ini adalah hukum asal pernikahan. Orang boleh nggak menikah? Boleh. Orang boleh nggak menikah? Boleh. Orang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang impoten, tidak bangun kemaluannya. Impoten tadi ya. Jadi dia menikah itu ya hanya menuntut kebahagiaan ya. Bukan tadi, kalau tadi kan makruh sama sunnah tuh orientasi nafsu ya. Tapi kalau ini udah ya sama-sama 35 tahun, perempuan yang udah tua juga ya mau ngapain lagi ya? Daripada sendiri yang penting sama-sama jadi mubah. Apa mubah? Boleh. Jadi hukum asal pernikahan itu mubah. Boleh nikah ataupun boleh tapi kan di masyarakat sekarang beda. Orang baru lulus SMA, SMK, Neng kapan nikah ya? Begitu, Neng udah tua kapan nikah? Emang mau nikahin? Emang mau biayain? Ya, lanjut. Makruh, silakan. Siapa yang mau baca? Oke, makruh. Mampu yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Nah, ini lebih parah daripada mubah ya. Jadi makruh ini sangat dibenci. Kenapa? Dia akan menyakiti calon pasangannya, baik calon suaminya maupun calon istrinya. Jadi ada beberapa orang yang memang dia kebiasaannya buruk, marah-marah mulu, gitu-gitu. Ya, ada yang suka nusuk pakai pulpen di sini. Dulu Bapak punya murid ada. Suka nusuk pakai apa? Pulpen. Ya. Kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi di sini sudah Bapak bagi 5 kelompok ya. Kita diskusikan masalah terkait pernikahan. Di sini ada perceraian, kemudian perselingkuhan, kemudian pernikahan dini, kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, terakhir adalah
pernikahan beda agama. Bapak bagi waktu atau Bapak berikan waktu 10 menit, silakan buat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami tentang perceraian. Perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dapat terjadi dengan cara yang pertama talak, 2 dulu, 3 pasang, 4 li'an, 5 imla. 10 talak buruk atau talak tambah ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya salah satu pada istri dengan keputusan harta atau uang dan kemudian sehingga mengakibatkan cerai dengan cara buruk. Adapun syarat sahnya hulu ialah sebagai berikut. Perceraian dengan hulu itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami istri. Besaran kemudian jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami istri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daripada kelompok pengusuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih. Ulang, jawab, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Aduh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan tentang pernikahan beda agama. Pengertian perkawinan. Secara etimologi dalam bahasa dikenal dengan istilah nikah, berarti dalam bahasa Arab dalam berbagai perkara. Sedangkan menurut arti istilah perkawinan adalah salah adalah akad yang pertama dan antara seorang dan laki-laki dan bagian yang bukan mahramnya. Pandangan terkait pernikahan beda agama. Menurut Rusdi, Esa dan Ertama, perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semoga Esa dan tadi Esa, perkawinan antara agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan membesarkan perbedaan agama ini sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Abdul Rahman, perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita muda yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik atau dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang yakin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pernikahan dini. Negara ini dibatasi dengan umur. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam Islam, istilah pernikahan ini menunjukkan tentang piala pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum balik. Faktor penyebab pernikahan dini itu sebab dari anak. Pertama, faktor pendidikan. Yang kedua, faktor telah melakukan hubungan biologis. Yang ketiga, faktor hamil sebelum menikah. Faktor penyebab pernikahan ini dari dua anak, satu faktor kesehatan agama, dua faktor ekonomi, dan faktor dampak pernikahan dini yang pertama dari yaitu segi hukum, yang kedua
kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak untuk hari ini tentang materi pernikahan. Sebagai motivasi terakhir dari Bapak, jadilah siswa yang teladan, yang semangat, yang luar biasa demi masa depan yang gemilang, demi masa depan yang bahagia, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah. Akhir kalam Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi